Pak Jiran. Ya, baik. Terima kasih, Pak Budi. Menarik sekali. Monggo. Ya, Konkret sekali penjelasannya, padat oke. dan bermanfaat sekali. Ya, Monggo, saya monggo. yakin juga ini teman-teman, rekan-rekan semua sudah menyimpan pertanyaan. Saya persilakan pertanyaan pertama. Monggo, Bapak Ibu. Silakan. Selamat malam Pak Jiran. Selamat malam, Pak Danu. Silakan, Pak Oi, Danu. selamat jumpa kembali. Terima kasih Pak Budi. Malam, Budi Pak. Yudan. Anu, Baik, monggo, monggo, monggo. Wah, ini anu nih setia, setia. luar biasa yang dijelaskan saya bisa mendengarkan. Tetapi ini eh, pertanyaan saya gitu. Ya, Kalau kita saya sekarang umur 65 tahun, masih itu masih muda, Pak. sudah terbiasa makan apa protein, karbohidrat. Karbohidrat. Ya, Dan bahkan banyak lagi. Tiap hari 3 kali makan. Woi, pagi, siang, malam. Nah, ya, belum lagi juga cemilannya, ada roti, ada sebagainya. ya. Nah, berarti kalau kita misalnya memulai ini, gimana caranya Pak, tanpa nasi ini? Apakah langsung tidak menimbulkan misalnya gangguan gitu di perut dan sebagainya? Misalnya langsung kita ke protein gitu. Ya, artinya apa ada cara gitu. Itu yang kemudian caranya itu adalah dagingnya daging apa saja ini. Jadi kalau memang untuk tadi hindari karbohidrat menjadi apa yang lawannya itu Pak, Depon ya apa? Keton. Ya, apa namanya? Lemak Keton. protein, Nah, Pak. keton. Itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa hasil yang Pak Budi jelaskan itu berarti saya percaya. Nah, kemudian memulainya ini Pak, memulainya ini apakah Bapak misalnya ada mengadakan istilahnya seminar apa-apa gitu atau mungkin pelatihan gitu Pak. Itu pelatihan beberapa orang itu kalau dengan cukup membaca dijelaskan ini saja agak susah nih Pak ya. Jadi Hmm. prakteknya itu loh, prakteknya apa yang Pak Budi lakukan sehingga hari ini Pak Budi awet muda ini umurnya berapa ini? Pak Budi Saya, udah menjelang 40 ya? saya kepala 7, Pak. Kepala 7 seperti anak muda ini. Ini dahsyat ini ya. Nah, berarti ya saya pikir jika saya pingin cuma memulainya ini gimana caranya sehingga secara perlahan kita bisa mengikuti apa yang Pak Budi sampaikan. Nah, ini sebuah pembelajaran sangat penting dan kali ini baru saya dengar begini. Ini sesuatu yang bukan khayalan, bukan hal yang impossible tapi memang bisa dilakukan, ternyata Pak Budi sudah melakukan ini kan gitu masalahnya. Ya, Berarti ada orang lain bisa, saya pikir juga bisa kan gitu istilahnya Pak. betul. Jangan Betul. orang lain Betul. bisa, kita tidak bisa gitu. Tapi kalau kita mau belajar dan mau mengikuti, prakteknya kan bisa. Terima kasih Pak Budi, terima kasih lagi, mohon penjelasannya sehingga ini sangat bermanfaat. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Oke. Terima kasih, Pak Danu. Silakan, Pak Budi. Oke, terima kasih Pak Danu. Pertanyaan bagus sekali ya. Saya lihat Pak Danu juga sehat kan, nggak ada penyakit ya. Astungkare. Oke, oke. Tapi kan, anu Pak, kita ini Ini ada. casingnya Pak, casingnya kelihatan, enggak tahu di dalam. Oh ya, jadi nggak sakit itu alhamdulillah. Kita ini karena dulu Adam memakan buah ya, itu Hmm. berdosa, makanya akan ada penderitaan, makanya terus apa Oh. diusir dari Firdaus. Ya, jadi apa ya dia harus mati, nggak bisa kekal. Itu pertama kekal, Pak. Karena kalau ini nggak mati, kita menderita. Ya selamanya menderita akan karena sudah mindsetnya sudah dosa, salah. Gitu kan Pak ya. Nah Ya, sekarang ya. gini, ini kan turun ya Pak ya. Dari Hmm. dulu Adam tuh 1000, sekarang sudah ya sekitar ya 70 ini sudah ini apa namanya angkatan saya di ITB itu sudah sudah merodoli gitu banyak. Ya. Nah ya, nah ini Alhamdulillah Astungkara Pak Janus nggak sakit ya. Tapi kita nggak kita hanya supaya nggak sakit, tapi kan Hmm. supaya umur panjang itu. Tapi Hmm. manfaat ya Pak ya. Kalau
Ya. Kalau sudah sakit ya kalau saya sudah meninggal saja gitu loh, karena ya nggak tahan gitu ya. Sehat Hmm. dan umur panjang dan manfaatkan gitu ya Pak ya. Mm-mm. Tapi kalau OS-nya jadi kan gitu, jadi pertama kan, ya kan, gitu Ya. ya. Jadi kalau tidak sakit ya, komorbidnya belum muncul. Tapi sebetulnya maaf ya, kalau kita makan karbohidrat, komorbidnya sudah ada itu. Makanya dulu dibuka oleh COVID. COVID itu menaikkan komorbid yang di dalam. Jadi yang belum jadi sampai yang kronis penyakit ya dengan COVID itu komorbid muncul. Makanya meninggal. Kalau yang Hmm. komorbidnya sudah ada gitu. Saya nggak Ya. ketularan sama sekali, Pak. Gitu. Hmm. Itu di kantor muda-muda semua kena semua. Saya nggak kena karena saya sudah ketosis. Ya itu Hmm. di situ. Ya jadi kalau yang masih sehat ya, ayo kita lakukan. Ya insya Allah umur kan kita nggak tahu ya, sama-sama tahu ya. Kalau sama nggak tahu ya berharaplah yang panjang kan gitu ya. Kalau kita berharap yang pendek kan salah gitu. Iya. Jadi ini belajar ini supaya sehat ya, umurnya lebih panjang ya paling nggak ya dari rata-rata kita gitu. Dan kalau toh kita meninggal nggak perlu sakit kan gitu ya Pak ya ini ya. Tapi kalau yang Ya. sudah sakit, ya menurut saya ya ini wajib. Ya, apalagi yang sudah, mohon maaf, kalau untuk kedokteran ya pasti angkat tangan. Kalau diabetes ini harus minum obat seumur hidup. Pasti Ya. gitu jawabannya. Darah tinggi harus seumur hidup. Kan gitu ya. Itu kan sudah memasukkan sesuatu. Obat itu kan sebetulnya racun, tapi yang bermanfaat pada dosis tertentu. Tapi kan itu bukan SOP yang asli dari pabriknya sebetulnya. Kan gitu ya. Sebenarnya tanpa itu tubuh kita tuh punya kestabilan homo apa homo ini tadi apa homeostatis ini kecerdasan yang ini bisa menyembuhkan diri sendiri asal yang kita masukkan ini benar kan gitu ya Pak ya. Ya. Nah, itu jadi ini ada. Saya bukan guru ini, saya pelaku, makanya ya Pak ya. Makanya saya firman itu saya bukan bukan apa pemuka agama, saya Ya. praktisi, gitu sama. Ini saya praktisi yang saya buktikan, tapi ini Ya. saya sharingkan. Nah Pak Danu kalau mau, ini ada channelnya ini ketofastosis. Nanti saya kasih tahu. Ini yang mengajari itu ada step-stepnya, harus ada fase adaptasi dulu. Ya, Hmm. nanti ada fase apa namanya yang kedua itu mungkin nggak tahu berapa minggu, 2 minggu atau apa masing-masing ya. Hmm. Terus maintenance, habis itu terus kita praktek. Ada adaptasinya, Pak. Ya. Ya. Nah, tapi kalau mau ini bisa cepat nanti ini ada nih juga channelnya. Ya, ini bagaimana kita latihan nafas setiap hari. Ya, saya juga ini setiap hari pagi sama malam itu masing-masing 40 menit. Itu itu kalau dicek langsung pH kita langsung naik, urin ya harusnya pH darah tapi kan susah pH darah ya urin lah gitu ya. Ya. Terus gula kita, glukosa kita kalau kita cek sendiri kita nggak bisa ngecek sendiri itu glukosa pasti turun Pak. Jadi diabetes segala macam yang yang susah banget. Itu dengan ini sangat sederhana sekali. Tapi Caranya nggak gimana, Pak? Caranya, bolak-balik Pak? nggak apa. Nanti ini ada channelnya saya kasih tahu Pak. KF dan Mobi ini ada channelnya. Nanti yang ngajarin. Ya. Ya. Ya ini ada ini yang betul-betul foundernya yang berdasarkan ini jurnal ini dan udah ini luar biasa Pak nanti tapi nggak populer ya kedokteran nggak mau ikutin itu dulu waktu COVID sama ya nah ada dokter yang melakukan ini dulu waktu COVID itu membuat apa sendiri jadi cuklak sendiri tapi dia nggak bisa melanggar dokter kalau dokter sudah angkat tangan ditarik sama dia langsung sembuh di sini. Tapi kalau kedokteran nggak boleh dia. Oh, Ini ya. masalahnya. Ya sudah jadi obat segala macam itu udah unsur tadi loh Pak uang. Kan kita belajar uang ya sudah ya. Itunya kental itu. Kalau ini enggak itu loh. Ini betul-betul ilmiah ya dan dipraktekkan gitu Pak.
nanti ada step-stepnya Pak, adaptasinya di situ. Iya. Jadi kalau alhamdulillah Pak Anu nggak punya sakit ya, tapi sebetulnya ya itu jadi penuaan dininya beda Pak dengan regenerasinya segala macam di situ ya. Nanti makanya ini nggak populer gitu. Tapi kalau kita nanti puasa yang benar ya, itu nggak bakal lapar Pak. Nggak lapar. Kalau nggak sarapan lapar. Nah itu kalau kita pakai glukosa pasti lapar karena yang diisi cuman karburatornya doang. Yang dipakai bensin yang di karburator, yang di tangki bensin nggak bisa pakai. Iya, yang di bawah kulit di seluruh tubuh kita, di pipi, paha, perut, nggak bisa mengakses Pak. Harus olahraga mati-matian. Saya sudah buktikan kok saya olahraga mati-matian itu tenis itu saya single. Saya kepala 6 itu masih single Pak. Tapi badan saya itu rata-rata 1 tahun tuh naik 0,5 kilo, selalu naik. Jadi 40 tahun tuh saya menambah 20 kilo. Tangki bensin saya nambah. Tapi dengan sampel ini sangat simpel ini Pak. Saya sekarang nggak olahraga keras, tapi turun. Selesai karena saya dengan cara yang benar sesuai dengan SOP-nya. Ya, ya. Ini Pak itu ini. Intermittent fasting, intermittent hypoxia, dan ini kalau pengetahuan spiritual ya monggo ini. Tapi yang dua ini dulu, ini ada webnya Pak, ada belajarnya. Nanti saya kasih tahu Pak. Ini KF dengan Mobi. Ini Pak. Ya, nanti caranya seperti itu. Ya, jadi yang benar itu pasti nggak sulit. Gitu. Ya, saya nggak pernah lapar. Zona nyaman itu yang susah Pak ya, karena sudah terbiasa di zona nyaman, makan enak gitu ya. Terus ya tiap ini makanan saya lebih enak dari dulu. Saya nggak makan serat. Ya apa serat itu enak sih gitu loh. Yang paling enak ya hewani Pak. Ini hewani Pak. Ya ikan ya semua lah, hewan ya kaki 4, kaki 2 dan telur. Telur itu paling bagus Pak. Itu makanan saya ya sangat enak. Gitu lebih enak dari dulu. Ya, jadi tapi ya itulah gitu loh. Apa? Kalau kita di supermarket itu 80% yang 80% yang dijual kan karbohidrat. Ya karena murah kan. Karena diproses di industri. Ya tapi kalau hewani kan nggak bisa, susah, mesti masuk kulkas di situ. Dan mahal, Pak. Jadi Pak Danu bisa survei lah ke restoran-restoran yang mahal itu pasti hewani. Yang murah hewannya sedikit dibungkus dengan tepung yang tebal, cuman bumbunya dikasih. Yang paling murah dan bagus ya telur, Pak. Itu kita bisa telur makan berapa saja, monggo itu bagus banget. Kalau kelebihan makan telur enggak apa ya? Nggak masalah, asal jangan makan karbohidrat. Oh gitu. Ya, ini tadi udah lihat ya Pak ya. Ini indikator sakit ini ya. Selalu kolesterol dan asam urat yang menjadi kambing hitam. Padahal kambing ini loh, glukosa dan trigliserida ini masalahnya. Kalau ada kebakaran, gitu cek, loh kok ada pelanbir di situ yang disalahkan pelanbirnya. Pelanbir itu kolesterol Pak. Dia datang setelah ada kebakaran sebabnya bensinnya ini kalau glukosa, tapi ini karbohidrat. Akhirnya dijual penurun kolesterol yang nggak pernah turun-turun. Duit. Maaf ya, ini jadi saya supaya lebih jelas ya. Karena saya minum obat kolesterol dulu tuh setiap hari dan kolesterol nggak pernah turun. Karena apa? Saya masih makan ya ini karbohidrat itu. Nggak bisa, wong ini bensin kita. Jadi di bawah kulit kita ini kolesterol semua. Otak kita ini kolesterol. Ya, nah kenapa ilmu kedokteran itu enggak ini? Karena tadi kan kita sudah kasih tahu Pak ya. Ilmu kedokteran ini mulai dokter modern Ibnu Sina itu 1000 Masehi. Ilmu ini dari awal sini ya 6000 sebelum Masehi. Kedokteran modern itu di ini 1900 mulai tahun 100 tahun yang lalu. Ini tentang pengobatan sakit. Sakit dulu ada, baru ilmu kedokteran bertumbuh. Baru awal ini saja. Mereka lupa ada ini. Mereka diajari keton, tapi yang dia glukosa.
ya diajari apa namanya glukagon, tapi yang dipraktekkan adalah insulin tadi yang saya belajar sini. Kalau sudah awalnya salah, semuanya jadi salah ini Bapak. Ya, Berarti insulin yang dipakai karena apa? Karena masuknya karbohidrat, masuk insulinnya kerja. Kalau insulinnya sudah tidak sensitif, ya diabetes, sudah komorbid, sudah pasti sakit. Pak Budi, Ya, ini kan di masyarakat kan banyak didengar gini, jangan makan banyak-banyak makan daging nanti tensinya naik loh gitu. Gimana itu Pak? Apa ada korelasinya nih? Apa memang itu hanya sekedar info yang nggak bisa dibuktikan, pertanggungjawabkan? Gimana tuh Pak? iya, ya itu kalau kita makan karbohidrat kan Oh, gitu, ya kok ya. Kalau oh. ini nanti metabolisme kita akan lebih, saya itu turun Pak. Sekarang saya Hmm. tensinya mudah lagi Pak, 120/80. Hmm. Ini fakta ilmiah Bapak Ibu. Jadi kalau Makanya pemerintah kebenaran hati-hati ya. Kita mindset kita sudah jatuh di dalam dosa. Yang banyak tadi pasti, yang mayoritas pasti yang itu. Hati-hati kita semua. hidrat. Kita mau percaya kripto yang 10.000 ya monggo. Negara ya monggo. Nggak apa gitu loh. Tapi yang benar ini satu, ini yang benar. Ya, berarti kan nagih terus Pak Budi, mekanya sudah jalan, mana. Ya sudah, nanti tak bikin Zoom lagi, itu Iya. biar jelas. Itu lah, cuman nunggu sebentar lagi saja nggak pada ini. Ini luar biasa Bapak Ibu semua. Ya, jadi saya ini dulu sebelum keto ini 2017 Pak. Itu saya itu masuk angin terus. Kalau orang flu saya pasti ketularan, daya tubuh kita saya sangat jelek walaupun saya olahragawan. Ada flu pasti saya ketularan. Nah ketularan itu yang flu sembuh, batuk saya ketinggalan mungkin 3 bulan. Oh, itu antibiotik dan itu segala macam yang apa namanya yang hormonal itu saya sudah kebal semua. Sejak saya ini tahun 2017 sampai dengan hari ini saya nggak pernah flu. Nggak ada pegel-pegel, pengen pijit, nggak ada Pak. Itu kan sudah gejala yang kita bisa itu. Ya, jadi saya ngalami, saya sayangkan, monggo. Pilihan kok kita dikasih kemerdekaan bebas oleh Allah, gerah untuk memilih yang baik atau yang jahat, tapi pilihlah yang baik, jangan yang jahat itu jangan dipilih, nggak perlu tahu gitu, nggak perlu tahu kita. Itu instruksinya Allah loh. Ya nanti kalau Pak ini Danu ini saya kasih channelnya yang betul-betul foundernya itu. Iya, terima kasih Pak. Ya pokoknya yang benar itu pasti nggak sulit. Autopilot dengan sendirinya. Puasa ya enggak, itu tadi diomongin itu semua itu kan tuh mitos semua. Apa dasarnya? Tanya dong. Apa dasarmu itu? Ini nggak ngerti itu dasarnya ya WA kan gitu. Monggo. Yeah. Baik, terima kasih Pak Budi. Menarik sekali. Saya Pak nomor 2 Pak. Saya Ya, terus nanya. silakan Pak Oka Darmawan, monggo Pak. Ini Ikut pasti Pak lebih Danu mudah terus. dari saya nih. Selamat malam Pak Budi. Malam, Mbak. Malam Pak Jiran. Malam semuanya Malam, Pak. teman-teman. Terima kasih waktunya. Jadi menarik sekali ini ya. Kebetulan tadi disinggung pilek sedikit sakit. Saya dari kena hujan kemarin sampai sekarang masih pileknya Pak. Udah seminggu ini. Padahal kena hujan baru 2 kali aja. Oke, tadi Pak menarik Pak di awal itu sebutkan ada jeda makan, ada jeda napas. Udah itu ada jeda lambung gitu Pak ya. Ini saya tertarik gitu Pak. Bagaimana itu jeda napas, jeda makan itu dilakukan, terus jeda napas, dan terakhir jeda lambung. Jeda lambung itu terakhir kapan? Tadi Bapak sebutkan kalau jeda lambung itu perlu istirahat sehingga bisa energi digunakan untuk melakukan regenerasi sel dan sebagainya. Nah, ini menarik bagi saya Pak.
bagaimana melakukan tersebut. Karena memang saya itu makan, habis itu ada ngambilnya juga Pak. Nah ini sambil Zoom aja saya ada makan jajan juga nih Pak. Mungkin Bapak sering lihat, kalau saya Zoom itu ada aja saya makan gitu Pak. Nah ini, jadi kan tidak ada jedanya jadinya lambungnya Pak. Oke, itu dulu Pak Budi, terima kasih. Baik, baik. Ya, jadi nggak usah jadi lambung karena Bapak ngisi karburator, toh. Karburator itu kondisinya paling berapa? 1 liter ada nggak sih, Tim? Karburator Nggak itu. nyampe. Nah, Bapak lapar terus karena itu karbohidrat seperti itu. Nggak bisa ngambil di tangki bensin yang sudah penuh, bahkan lebih, yang pipi, paha, perut yang sudah penuh. Itu tangki bensin kita yang nggak bisa diambil. Bapak lapar melulu. Kalau saya nggak, ya makanya diambil itu. Kalau saya nggak makan, nggak lapar. Yang bikin lapar itu apa sih sebetulnya? Kan otak kita yang memerintahkan. Kan engine kita kan otak ya Pak ya. Mesin kita kan otak ya. Mobil itu yang paling makan energi apa? Bukan rodanya, bukan di mesinnya Pak. Nah sekarang energinya sudah bisa diambil dari tangki bensin langsung. Di bawah kulit kita semua ini. Itu kalau kita masukin dari luar makan justru kita lapar, cuma ngisi karburator aja. Tapi kalau karburator dikosongin dari makan, ya ini tubuh kita itu kan sangat cerdas, homeostatis yang sangat cerdas, desain Allah. Dia akan mencari sendiri, dia ngambil di tangki bensin kita, Pak. Jadi otaknya atau supply energinya walaupun kita tidak makan dengan keton, bukan glukosa lagi. Ya nggak lapar loh, Pak. Gimana dari lapar? Walaupun itu kita karburatornya kosong, bisa diisi dari tangki bensin. Nggak perlu ngisi dari pom bensin di luar. Itu nggak salah semua. Saya itu sekarang jadi setelah tidur udah boleh minum ya, bukan nggak minum, minum boleh. Jadi ini puasa basah namanya. Kan air nggak masuk di dalam ini apa namanya tuh makronutrisi. Jadi boleh kita minum, dia boleh minum teh, boleh bisa minum kopi, bisa boleh minum air, nggak masalah. Ya, jadi saya malam nanti saya bukanya nanti makan paginya. Makan pagi itu kan salah kaprah. Kan breakfast itu bukan kok terjemahan bahasa Indonesia jadi makan pagi itu loh. Dari mana itu loh? Ya breakfast itu breaking fasting. Breakfast itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah buka puasa. Ini dari kitab suci. Orang Inggris sana, terus di Indonesia jadi makan pagi. Ya, itu kan itu karena pengen nyoto bikin apa gitu, bubur kan gitu. Ya, salah. Ya, jadi saya itu buka puasanya, makan paginya paling cepat jam 3 sore. Sekarang saya jam 5 sore. Nanti tidur itu kita kan puasa, Pak. Sayang kalau kita buka pagi-pagi, sehat banget. Ya, ini autofagi detox, Pak. Semua detox, penyakit hilang di situ. Tubuh kita sendiri yang makan di situ. Nggak perlu ditambah, kok kita nambahin segala macam obat ini. Ya, bikin malah komplikasi nanti. Ya, Allah nggak bisa bekerja. Salah itu. Sesimpel itu. Berarti makannya terakhir jam 3 atau jam 5 sore itu, Pak? Iya, ada jadi nanti sampai tidur. Udah nggak makan gitu. lagi, tapi minum. Nggak Berarti sarapan. Nah itu malam, nanti ada adaptasinya. malamnya nggak ada berarti? Dinner itu Nggak makan ada. malam? Tidur masih makan lah, itu salah kaprah lah. Gitu. Tidur ya tidur Pak, yang benar gitu loh. Itu kan gitu jeda pikiran. Tidur. Diganggu lagi. Ya ini jeda lambung ini loh, dari energinya ke lambung melulu gitu loh, nggak regenerasinya nggak diperhatikan, aktivasi sel imun, ya buang racun semua, itu jadi terlantar kita, ya, jatuhnya sakit lah. Maaf ya, nggak panjang umurnya. Begitu ya, Pak? Iya, Bapak masih ngerasain influenza ya, saya sudah dari tahun Iya, 2012 sudah nggak itu lagi. dari hari Senin kemarin waktu ke Denpasar itu hujanan sekali udah sampai sekarang. Nah itu udah sebenarnya tanda-tanda bahwa daya tahan tubuh kita sudah mulai turun. Karena apa? Karbohidrat. Nah Bapak kalau gitu kedinginan flu makan lagi kan? Ya, Karbohidrat tambah sakit. begitu Pak ya. Terus apa Pak dimakan Pak kalau gitu? Kenapa? Kalau nggak makan kan sakit juga.
Enggak, enggak. Ya diem. Makanya kalau orang sakit itu kan nggak enak makan. Ya. Ya, itu kan tubuh kita yang membuat itu. Ya, tapi kalau kita jejelin makanan, yang salah kan kita kan. Ya sudah, kalau nggak enak makan tuh jangan makan. Sebetulnya itu instruksinya segitu mudah. Nggak makan dimakanin lah, itu kan kita melanggar SOP-nya dari Allah. Salah semua kita. Ya nanti lapar. Nah, makanya tadi ada adaptasi karena dari kecil kita makannya sudah salah ya. Harusnya dikasih premium, dimasukin solar. Ya, itu yang masalah Bapak semua. Ya, jadi makanya ada tadi Pak Danu tanya, ada Pak adaptasinya? Ya mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya. Jadi 3 kali. Jadi 9 minggu kok adaptasinya itu. Ya, tapi ya tidak populer loh Pak. Ya, jadi harus imannya harus kuat. Nah, membangun iman ya laki-laki buku saya yang 45 YouTube itu. Begitu, Pak. Wih. Ya, ya Aduh. ini pilihan kok Pak. Pilihan saya itu Iya, iya. kan hanya kebenaran. Ya, karena kripto saya ngomong OES, ya nggak banyak yang bisa percaya. Ya sudah, tapi saya ngomong lagi nanti. Nanti tak bikin lagi, zoom lagi. Terus kalau Supaya jeda imannya napas itu gimana Pak jadinya? Kaitannya Pak dari sana Pak? apa? Kaitan dari tadi jeda makan, jeda lambung itu ke jeda napas itu Pak. Ini Untuk jeda napas memperpanjang. nih, intermittent hypoxia. Ya, menurunkan glukosa. Ya, jadi kita vasodilatasi, tarik napas kan gitu ya. Vasokontraksi itu tahan. Ini aja sebetulnya. Yang naikin basa, membuka pembuluh darah, autofagi. Itu dua-duanya ini. Ini membersihkan sel-sel yang rusak, yang tua segala macam ini, Pak. Berapa detik tuh Pak? Sel kita tuh oksidasi. Kalau ini fermentasi. Ini dua-duanya sangat bermanfaat. Itu saja sebegitu sampelnya. Tapi Apa itu Pak? Tahan napasnya. kenapa? Berapa detik itu Nanti nahannya? saya kasih, ada. Saya Ya. kasih WA. Kalau ini mudah ini. Tapi Bapak harus saya kasih mudah ya. Nah ini mudah kalau ini sih ya. Tapi ini ilmunya. Kalau dikasih jangan ikut-ikutan doang. Nanti kalau ini mudah. Nah ini agak susah. Bukan agak susah ya. Nanti ada adaptasi yang Pak Danu tadi. Jeda makan ini. Ya. Dan ini anunya pengaruhnya godaannya banyak. Ya di keluarga kita, nanti di luar tadi ya situ segala macam gitu. Nanti kalau uangnya banyak kan gitu. Terus berarti izin Pak Budi, kalau gitu berarti makannya itu kita cuma 2 kali saja dalam pagi kan Sekali, tidak ada. Siang sekali sama doang. sore gitu ya. Sekali doang. Oh sekali malahan ini. Ya anak di jendela makan itu, di jendela makan. Loh, tapi pagi tidak itu, makan. tapi Bapak itu udah nggak mau makan, bukan karena lapar nggak boleh makan, bukan ya, karena sudah memang udah kenyang, karena sudah bisa mengakses ini loh apa namanya triglycerida di bawah kulit kita ini loh Pak. Ini kan sumber penyakit. Sebenarnya kok tidak hanya di sini saja. Di dalam organ kita ada triglyceridanya. Makanya ada istilah fatty liver kan. Itu pelemakan liver. Sebenarnya jantung itu fatty jantung. Ginjal itu fatty ginjal. Gitu loh Pak. Di selnya. Apa enggak pusing Pak nanti kalau enggak makan Pak? Makan sekali Yang aja. pusing itu kan karena engine-nya tidak ada bensinnya. Ini bensinnya ada terus namanya keton. Tidak perlu diisi dari luar. Oh gitu. Wih, ini tambah sulit pelajarannya ini. Nggak sulit ya. Ini sudah dilupakan oleh seluruh manusia di dunia. Ya kan? Kan sudah salah kaprah itu. Itu tadi. Yang pertama kali kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa sejak Adam. Dosa apa? Dosa pikiran, mindset. Dibalik-balik Bapak Ibu nggak kerasa semua. Berarti kalau makan buah itu sama dong dengan karbohidrat Pak ya? Sama, kan itu tumbuh-tumbuhan. Ada. Ya. Kan glukosa, kalau buah itu fruktosa namanya. Sama itu. Oh, Ya, 11-12. Nah, berarti buah yang bagus alpukat, itu lemak nabati. makan buah yang banyak juga salah berarti Pak ya? Salah. Kalau diabetes gitu ya nyepetin aja.
Ya saya agak keras ya Pak ya, karena ini mindset dunia ini sudah harus dibalik. Ya, saya selalu, spiritualitas saya ini jarang memberitakan. Padahal dasarnya kitab suci. Ini jarang yang memberi saya, tapi ini sebenarnya dasarnya ini loh Pak tadi. Ini jurnal yang sudah tua banget ini. Ini prestisius banget loh donat ini. Nggak main-main Pak. Yang masuk ke sini nih. Kalau nggak benar ini diserang ini. Habis itu. Boleh Pak, nanti minta channelnya Pak, sekalian belajar Pak. Ini yang channelnya yang praktisnya ini aja nih KF dan Mobi ini Pak. Iya boleh Pak. Ini sudah di Indonesia. Oh gitu. Ada channel gitu YouTube ini Pak? Ada. Oh gitu ya Pak ya. Ya, kita kan carinya bukan itu karena nggak dituntun oleh Roh Kudus. Saya dituntun, jadi saya bisa ketemu channel itu. Oh gitu Pak ya. Berarti ini berarti memang dituntun juga bisa ikut ini. Banyak yang di-share tapi tidak ada yang mau bergabung, berarti belum dituntun juga dia Pak. Nah, sekarang kita insya Allah komunitas OS ini sudah dituntun. Kan ya mindsetnya kan sudah ya. Nah, makanya ini saya sebenarnya nggak tergerak untuk memberitakan ini ngapain gitu loh. Saya jalanin sendiri aja gitu. Tapi ternyata tergerak juga. Jadi harus ada apa namanya itu harus dibuat gitu ya. Amanah untuk saya ya sudah saya beritakan. Nggak populer ya nggak masalah. Saya selesai. Nanti saya mati ditanya kamu sudah beritakan kebenaran saya sudah. Tapi nggak ada yang ya memang. Ya, ya. Baik, bagus Pak, ini bagus Pak. Ini baru sarapan rohani ini Pak. Namanya sarapan bagus jadinya. Sekali lagi Pak izin Pak, berarti kita sehari itu makan sekali gitu Pak ya? Sekali. Jam 3 aja, sisanya enggak begitu Pak ya? Jam 3 sampai jam katakanlah tidur jam 8 ya makan terus boleh sampai kenyang. Yang biasa makan cuma 3 piring, 5 piring boleh kalau bisa, kalau kuat. Nanti Bapak makan sepiring udah kenyang. Itu Karena untuk sore aja ya? Otaknya Berarti, sudah tersuplai ya. Pagi sampai sore itu enggak berarti ya? Kalau pagi jam 10 makan telur aja boleh Pak? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Oh Ya, gitu. telurnya nanti. Nah, waktu buka bolehnya makan hewani. Nah, bukan karbohidrat ya. Oh, bukan nasi malah ya. Apalagi nambah nasi ya. Bapak Ibu kalau di restoran makan hewani pasti mahal. Yang murah itu karbohidrat. Lihat aja. Iya benar Pak. Ya, itu lagi-lagi masalah apa Pak? Ekonomi kan, uang kan, yang dilegalisir kan, obat kan, duit semua Pak. Hati-hati loh Pak itu. Yang benar itu salah semua jadinya. Karena nggak pakai duit. Napas yang begitu sederhana nggak pakai duit. Ini sudah yang kesaksiannya banyak banget Pak. Sudah kedokteran tuh angkat tangan. Yang sudah apa ya penyakitnya itu sudah apa namanya itu yang banyak itu apa namanya komplikasi sembuh Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Oka Darmawan. Iya, sama-sama Pak Jiran. Terima kasih Ini banyak. bagus sekali ini belajar yang Menarik begini. ya. Biar tidak melulu mikirin uang saja ini. Uang terus ya. Nah, ini sebetulnya saya juga ada pertanyaan Pak Budi. Jadi kalau jeda makan ini kan mudah ya kita cerai ya Pak ya. Dan saya kira banyak beberapa komunitas juga sudah mulai menerapkan. Ini menarik di jeda intermittent tupoksia ya Pak ya, di jeda nafas Pak. Ternyata saya baru ingat dari tahun 98 saya juga mengikuti sebuah komunitas olah nafas, kurang lebihnya fokusnya sama Pak. Jadi di mana kita ini mengaktifkan mitokondria melalui oksigen, melalui nafas gitu Pak, dengan tarik, tahan, buang, dengan 3 saluran nafas ya, ada nafas perut, ada nafas dada, dan nafas diafragma. Ternyata sebagian besar komunitas kami ini begitu masuk COVID itu Pak, hampir sebagian besar
eh, pertama tidak divaksin, Pak. Terus yang kedua juga secara sengaja gitu ya, karena ada sebuah keyakinan bahwa ini by design nih begitu, tidak melakukan vaksin. Terus yang kedua juga tidak ada satupun atau sebagian besar tidak mengalami COVID. Dan terbukti ternyata berita belakangan ini malah efek samping dari vaksin ini mulai bermunculan dengan adanya pembekuan darah lah gitu ya. Nah, setelah saya tadi ingat-ingat, ternyata memang betul di mana fungsi mitokondria ini yang memang tidak jadi concern. Setelah melakukan olah pernafasan gitu, itu ada yang disebut dengan ATP, adenosin trifosfat, itu penghasil energi dan menghasilkan hawa panas begitu, bisa disalurkan ke beberapa organ yang diinginkan begitu. Dan ternyata yang saya lihat gitu ya Pak, yang saya rasakan gitu, di umur saya di 47, hampir 47, tidak mengalami penyakit yang berat lah gitu ya, cuma sekedar influenza saja gitu, tapi tidak ada penyakit-penyakit yang berarti gitu. Dan hampir disebut jarang sakit berat maksudnya. Nah, ini ada pemahaman di mana si mitokondria ini secara by design tidak diajarkan atau bahkan ditutupi untuk bisa aktif seaktif-aktifnya. Bahkan ada pameo di mitokondria ini, ada sebuah membran ya yang menutupi mitokondria yang disebut dengan clad. Apa? Nah, clad ini yang dikikis, Pak. Cuman memang saya belum ketemu jurnal ilmiahnya. Apa? Yang nutup tadi namanya apa? Membran disebut clad, Pak. Clad. Ya. Clad ini by design begitu. Saya tidak bisa jelaskan terlalu detail, tapi memang ini tugas orang-orang yang sudah cerahkan lah gitu ya, atau berkesadaran gitu untuk mengikis si membran ini untuk kita bisa mengakses tenaga yang lebih maksimal begitu, Pak. Nah, Tenaga apa? kurang lebih seperti itu, Pak. Tenaga apa? Tenaga dalam. Kenapa, Pak? Tenaga dalam, tenaga apa tadi? Ya sebetulnya sih masuk dalam wilayah tenaga dalam itu, Pak. Tapi kalau secara metabolisme tubuh, regenerasi sel, dan tadi yang disebut dengan pengoptimalan mitokondria ini sangat sangat berdampak ketimbang orang yang tidak melakukan teknik ini begitu. Nah, ini sangat berasa sekali, terbukti sekali pada saat COVID, Pak. Ya. Begitu. Ya, Itu Pak, ini aja Pak, statement aja Pak. Pak Jiran malah melakukan nafas ini setiap hari. Melakukan Pak, setiap hari Pak. Malah jadi bukan latihan sih. Jadi nafasnya memang sudah dibikin seperti itu aja. Oke. Jadi ada momen-momen saya itu bukan latihan, memang udah dibikin seperti itu aja gitu. Ya itu melakukan ini sebetulnya Pak. Jadi ada dasar ilmunya Pak gitu. Ilmunya jelas banget tadi ini ya. Tapi nah ini sudah bagus napasnya. Ada satu lagi ini jeda makan ya. Ini kan jeda napas ya. Ini sudah Pak Jiran lakukan, itu pun terbukti kan ya. Bagus ya. Oh, nah ini ditambah jeda makan ini. Dua ini Pak. Ini karena sumbernya karbohidrat masalah. Udah kalau dua ini ya nggak perlu 1000 tahun, ngapain 1000 tahun gitu ya. Tapi di atas rata-rata gitu loh Pak. Kalau ini 1000 tahun loh Pak, dulu kita turun setelah banjir, turun separuh langsung karena makan itu petani pertama karbohidrat. Nah cuman sayangnya itu Pak,
jeda makan dan jeda pikirnya yang tidak optimal gitu. Nah, jeda pikir itu sudah saya bikin 45 YouTube. Nah, itu memang yang paling nggak gampang. Saya belajar jeda pikir itu dari tahun 2000. Kalau ini saya kan belajar nafas itu cuma 2 tahun yang lalu. Ya, kalau ini 2017. Berarti 7 tahun yang lalu yang jeda makan. Saya pikir itu kitab suci, makanya saya baca semua. Quran, Injil, Taurat juga, Zabur, dan Hikmat Salomo, Amsal. Saya mencari benar yang dari SOP, yang dari aslinya, bukan dari manusia. Kalau pikir itu roh masalahnya. Ya, pikiran itu roh masalah itu. Jadi ya monggo yang 45 YouTube itu dulu S1-nya itu kalau itu. Kalau ini sebentar sih nanti Pak Danu saya kasih itu tadi nafas tadi ini nanti saya kirimin cara nafasnya bisa praktekkan disiplin selesai kayak Pak Jiran gitu. Sudah Nggih. jarang tapi nah kalau plus jeda makan ini ada sedikit prosedurnya adaptasinya mungkin 3 kali 3 minggu berarti 9 minggu apa seperti apa harus disiplin supaya kita bensinnya ganti dari glukosa menjadi keton. Keton itu antioksidan, Pak. Keton kalau kita sudah pakai keton itu sel-sel yang rusak, yang radikal, kanker nggak bisa makan, Pak, mati dengan sendiri. Hmm. Istri saya kan kena kanker payudara, sekarang bersih. Tapi yang saudaranya dia sama-sama dikasih tahu nggak mau, ya minggu lalu meninggal. Ya, itu pilihan sih, ya nggak masalah gitu loh. Cepat sampai surga, iya ada masalah sih. Gitu, Pak. Boleh Ya, Pak, dikirim Pak ininya Pak, ya, tahapan-tahapannya itu Pak, apa yang namanya? nafas ya, yang nafas Ya, ya, yang nafas dulu kalau ini. napas yang itu tadi Sama, lagi channel mobilnya itu Pak, ya, channel mobilnya sama itu. Ya, 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 untuk biar ada bayangan lah sedikit gitu Pak. ya, ada. Ya, mungkin perlu bertahap Pak. Nanti kalau sekaligus nanti bingung nanti malahan tubuhnya. Monggo, monggo, monggo. Oh, awet muda itu, Pak. Ya, biar Ya, sehat. awet. Baik, Bapak-bapak sekalian, waktu sudah jam 21 di waktu Indonesia Barat, jam 22 waktu Indonesia Tengah mungkin ya, 2 jam, udah 2 jam ya Pak Jiran dan ya. 2 jam. Ya, minggu. Menarik sekali memang perbincangan mengenai kesehatan, ada istilah jeda makan, jeda nafas, dan jeda pikir. Jadi 3 komponen ini saya kira menjadi satu kesatuan. Kita lihat sendiri ya, sudah ada bukti Pak Budi di usia 76 ya Pak ya, kalau nggak salah. Enggak, saya 71. Oh 71 ya. Ya, ya saya mengenal beliau begitu primanya gitu ya, secara fisik. Demikian juga. Mungkin kalau diukur secara fisik ya, secara ini saya juga kalah. Karena memang fitnya beda gitu. Ini pasti dibangun oleh pola hidup yang sangat baik sekali. Semoga kita bisa meniru, bisa mengaplikasikan semua yang disampaikan oleh Pak Budi ini dan berdampak untuk diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas Terima partisipasi kasih sama kali. bersama dengan kami ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Budi ini akan menjadi hikmah tersendiri, menjadi berkat untuk kita semua, dan semoga Pak Budi juga selalu dalam kondisi kesehatan, Amin. dilimpahi oleh berkat oleh Tuhan juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita akhiri acara kita dengan pujian pada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, selamat malam. Terima Terima kasih Pak Jiran, Terima kasih Pak. Pak Made, Danus, teman-teman Iya. semua. Terima kasih semua. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih, saya tutup. Selamat malam Pak. Malam.